Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Ya luar biasa ya pasti ya. Oke, masih dengan tema besar gereja kita, yaitu tentang strong church. Nah, gereja yang kuat. Dan gereja itu kita, katakan kita, saya. Ya, saya, gereja itu saya. Salah satu ciri gereja yang kuat adalah harus bertumbuh sehat. Katakan bertumbuh sehat. Mau bertumbuh sehat? Amin, amin, amin. Tema khotbah saya hari ini adalah healthy relationship. Membangun hubungan yang sehat. Ada satu kutipan yang saya coba ambil dari hamba Tuhan, itu Pastor Leonard Samsuri. Berkata seperti ini. Hubungan yang sehat akan membuat jiwa sehat. Dan menghasilkan gereja yang sehat. Katakan amin, gereja sehat. Ganti kata gereja itu dengan keluarga saya, komunitas sel kita, atau relasi, atau partner bisnis kita. Nah kata gereja ini. Nah kalau mau kita keluarga berbahagia, gereja sehat, hubungan sehat, nah perlu kita bangun, harus disengaja untuk membangunnya. Nah mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1-3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, banyak orang ya suka nih ayat yang ketiga ya. Siapa yang mau hidup berhasil? Ya saya juga mau pasti ya. Nah ayat 3 ini cuman akibat, sebab. Ya, cuman sebab. Ya. Ayat 3 ini akan terjadi kalau kita mau melakukan ayat 1 dan ayat 2. Nah coba perhatikan ayat 1 ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 ini berbicara tentang hubungan. Berbicara tentang hubungan. Jadi Tuhan sedang mengajarkan, Bapa kita sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk membangun hubungan yang sehat, kita harus melakukan yang seperti di ayat 1 ayat 2. Kalau yang ingin berbahagia, semua ingin berbahagia ya. Tuhan bilang jangan, ayat 1 ya. Tuhan bilang jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini suatu kumpulan, satu hubungan. Kita jangan berhubungan dengan mereka, ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini satu komunitas, satu kumpulan. Ya, artinya Tuhan sedang mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan cara mereka. Kita tidak bisa membenci mereka. Mereka perlu diselamatkan. Tetapi kita jangan terpengaruh dengan orang-orang yang kumpulan orang-orang pencemooh. Kita harus berdoa buat mereka ya. Kita jangan mengikuti agar hubungan kita jadi sehat, keluarga sehat, family cell sehat ya. Partner bisnis juga jadi sehat semua. Kalau kita tidak mengikuti, menuruti hal-hal yang di ayat 1. Nah, hal yang kedua ya tentunya di ayat 2 Tuhan bilang kita harus melakukan, merenungkan firman Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa. Tuhan ingin kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Kita harus renungkan dan melakukan Taurat itu. Maka akan terjadi ayat yang ketiga. Saya ada satu kesaksian mengawali khotbah saya, satu kesaksian. Sampai kenapa tema ini muncul. Ya, tema ini muncul. Di bulan April, ya di pertengahan bulan April ya, saya lagi dalam satu perenungan dan lagi ngobrol dengan istri. Ya tentu kami selalu kalau ngobrol ada evaluasi yang kami merenungkan kenapa ya hari-hari ini
hubungan kami ya ada suatu hal yang bermasalah. Tidak seperti biasanya yang kami selalu lakukan. Ada hal-hal yang lain yang terjadi. Nah, saya renungkan bahwa ini kayaknya sudah mulai tidak sehat. Ya, mulai tidak sehat. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu masalah yang saya temui. Dan itu saya renungkan dan saya sadar itu suatu hal yang salah. Dan saya hampir terjebak di situ. Dan keputusannya adalah saya ngobrol dengan istri, saya bilang sayang kayaknya kita jangan seperti ini. Saya tidak akan cerita tentang detail apa yang masalah. Tapi saya percaya kita punya banyak masalah yang akan akan mengganggu hubungan kita menjadi tidak sehat di dalam rumah tangga, di dalam membangun hubungan suami istri. Saya bilang sayang kayaknya kita harus keluar dari sini. Maksudnya keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, saya bilang sayang yuk kita doa. Ada pergumulan yang kami hadapi, yang kami terus sama-sama sharing. Makanya suami istri itu kalau ada masalah jangan itu ya, kita harus saling berbagi cerita. Itu akan menolong. Ya menolong. Nah, saya sharing, saya bilang sayang kita harus berdoa ya. Nah, waktu istri saya bilang oh iya, ya, kami mengambil satu keputusan berkomitmen untuk ya kita harus rubah, kita harus bertindak dan kita berdoa. Nah, kita berdoa waktu itu lagi doa dan selesai doa saya bilang kok kayaknya enggak nyaman ya. Karena ada satu kebenaran firman Tuhan bilang ya orang percaya itu orang yang beriman, orang percaya itu pasti berdoa ya. Dan harus bertindak, harus melakukan. Jadi masalah itu yang terjadi saya bilang oke, berdoa. Tapi kita harus bertindak untuk keluar. Dan saya bilang ayo sayang kita harus melakukan itu. Dan kami sepakat ya, kami sepakat untuk berdoa dan mengambil komitmen untuk mau berubah dan mau keluar dari kebiasaan itu. Nah jadi kami setelah komitmen seperti itu kami kembali menemukan suatu gaya kebiasaan yang kami lakukan setiap hari itu kembali jadi normal ya. Jadi seperti kembali seperti semula. Ya komunikasi kami jadi lancar, hubungan kami jadi lebih happy, lebih berbahagia. Nah, apa yang saya lakukan, memang kami masih dalam taraf belajar dan terus harus belajar. Ya tidak mudah ya, tapi kami harus bertindak untuk memulai, harus sengaja untuk memulai dan sampai detik ini kami terus belajar. Saya minta ke Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan kami belum sempurna tapi kami tahu Tuhan yang akan menyempurnakan hubungan kami. Dan kami terus lakukan sampai detik ini kami melakukan. Dan bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini? Adakah hal yang sama? Saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kembali. Kalau ada hal yang itu kita bertobat. Ya, bertobat dan tinggalkan kembali untuk membangun hubungan yang lebih baik. Hubungan yang sehat. Maka hidup kita akan berbahagia, hidup kita akan hubungan suami istri itu kembali berbahagia, hubungan family sel kita akan berbahagia. Nah, ingat dalam membangun hubungan yang sehat selalu harus disengaja. Saya katakan tadi sengaja harus dimulai. Kalau kita tidak memulai tidak akan terjadi. Lalu seperti apa hubungan yang sehat itu? Hubungan yang sehat harus disengaja dibangun yang saya katakan tadi, harus ada yang memulai. Nah, bagaimana caranya untuk membangun hubungan yang sehat? Yang pertama, kita masuk dalam poin, yang pertama adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah sumber. Ya, adalah sumber. Yang prioritas utama kita adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, saya percaya hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga akan baik. Itu yang terpenting. Ya, penting sekali untuk kita membangun hubungan. Mengapa? Kalau hubungan dengan Tuhan, kita akan terkoneksi langsung dengan sumber. Nah, dia adalah sumber hikmat. Sumber hikmat. Terkadang di dalam hubungan keluarga, rumah tangga yang saya coba renungkan. Dan saya pernah alami bahwa buru-buru mengambil keputusan tanpa berhikmat.
Nah, sehingga menyebabkan masalah terjadi. Nah, hikmat itu penting. Tuhan itu adalah sumber hikmat. Hikmat itu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Hikmat itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak salah. Mana yang salah. Jadi, sebelum kita melakukan tindakan, kita butuhnya hikmat. Makanya penting kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hikmat yang akan memberikan hikmat kita untuk mengambil keputusan, untuk bertindak. Maka yang terjadi hal-hal yang benar. Nah, kalau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, saya percaya itu semua akan baik-baik saja. Nah, hubungan dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, akan membawa kita dalam membangun hubungan yang sehat. Contoh ya, hikmat Tuhan ya. Hikmat Tuhan yang Tuhan beri di dalam firman Tuhan, contoh itu Salomo. Ya, Salomo sebagai seorang raja, dia minta ke Tuhan, waktu dia berdoa, Tuhan bilang kamu minta apa? Dia minta hikmat. Dan hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, yang membawa itu Salomo menjadi seorang raja yang bijaksana, menjadi seorang raja yang bisa memimpin bangsa yang besar, dan dia bisa mengambil keputusan yang benar di dalam sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, sebagai seorang suami katakan pada waktu itu juga. Nah, apalagi kalau kita berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan semakin kita intim dengan Tuhan, maka kita akan terbentuk dengan gaya hidup Allah. Gaya hidup Allah. Nah, gaya hidup Allah itu apa? Karakter Kristus. Allah itu kasih. Nah, kasih itu 1 Korintus 13 ya, kasih itu sabar, murah hati ya. Kasih itu lemah lembut, ya, tidak pemarah. Nah, kalau kita semakin intim dengan Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan kita adalah gaya hidup Allah. Nah, gaya hidup Allah ini ketika kita padukan di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam bisnis kita, di dalam komunitas sel kita, akan tercipta suasana kerajaan Allah. Lalu bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan? Itu kita berdoa saat teduh. Ya. Saya ingat orang tua rohani, saya bilang, bagaimana kamu saat teduh kamu? Ketika kami ada masalah, dia cuman paling pertama tanya itu, bagaimana saat teduh kamu? Bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Karena hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan cara kita berespon dengan sesama kita. Berespon terhadap istri, terhadap anak-anak. Nah, keintiman dengan Tuhan. Nah, kita harus bangun hubungan Tuhan dengan Tuhan itu di dalam doa. Doa yang selalu konsisten, doa yang selalu terus-menerus, konsisten terus-menerus ya. Ya, harus terus-menerus. Ada satu kebenaran firman Tuhan, itu sangat pendek ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 16. 16 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa itu menunjukkan kepada suatu hal yang konsisten. Terus menerus untuk harus berdoa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita membangun hubungan, cara membangun hubungan dengan Tuhan itu ya baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita harus sering membaca firman karena firman itu pelita dalam hidup kita. Firman itu adalah penunjuk jalan dalam hidup kita. Firman itu yang akan menegur kita ketika kita salah. Nah, penting kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, semakin kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, akan membawa kita lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita, kita akan mengenal hati Tuhan. Kita akan tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka untuk kita lakukan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, untuk membangun hubungan yang sehat. Yang kedua adalah bangun komunikasi yang baik. Komunikasi itu harus mulai dari keluarga. Saya kata dari keluarga. Kalau keluarga kita sehat, ya pasti gereja sehat. Tadi yang di atas ya. Penting kita bangun dalam keluarga.
Banyak orang lupa membangun hubungan di dalam keluarga dalam hal komunikasi. Ya, dalam komunikasi. Nah, mengapa banyak orang mengapa banyak keluarga hubungan itu tidak sehat lagi? Karena mungkin mereka gagal membangun komunikasi. Nah, hal apa yang kita harus bangun dalam komunikasi? Yang membuat kadang-kala kita tidak sehat itu karena apa ya? Contoh ya, suami istri ya. Coba ini satu contoh aja, suami istri. Bagaimana dulu ya waktu belum menikah ya, coba bayangkan dulu belum menikah. Ya, belum menikah ya, masih pacaran. Nah, hubungan pacaran dulu dengan saat sekarang gimana dalam hal berkomunikasi? Coba bayangkan dulu ya, kalau dulu ya saya ya sangat suka sekali untuk mau pingin ketemu ngobrol. Kalau sekarang lebih gampang handphone ya. Tapi dulu itu susah. Tapi kerinduan untuk mau ngobrol, ketemu itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali ya. Benar ya? Benar. Sekarang lebih canggih, ada handphone, gampang, sangat gampang. Tapi yang lucu sekarang, handphone sekarang banyak digunakan bukan pakai komunikasi dengan baik dengan istri, tapi lebih banyak scroll yang lain kan. Nah, scroll yang. Nah, sekarang gitu. Nah, kenapa hubungan suami istri itu jadi dingin? Kemungkinan sudah tidak ada ketertarikan lagi satu sama lain. Benar ya? Mulai dingin. Lebih sibuk di luar seperti itu. Dulu waktu pacaran, dulu waktu kami dengan istri sudah ada telepon dulu, kring, angkat. Duduk, Edi bilang sudah duduk di pinggir kan. Kon tunggu-tunggu nih. Kuat sekali. Mau angkat. Ya, halo. Senang. Komunikasi, bagaimana kamu, makan belum, ada di mana, ada sehat, enggak, lancar. Itu karena ada ketertarikan. Ya, katakan ketertarikan. Nah, sekarang gimana hubungan suami istri kita? Masih ada ketertarikan lagi enggak di rumah? Sesibuk-sibuknya kita harus bangun komunikasi dengan Tuhan, dengan istri, dengan pasangan. Contoh mungkin ya, kalau istri saya, kadang kami berdua, suatu saat istri bilang ke saya, "Sen, yuk kita keluar, pingin jalan." Ya, dia coba membangun satu hal yang itu ya, mungkin seperti dulu tanpa bilang, kesini cepat sekali, tapi sekarang saya berusaha untuk melakukan itu. Kami jalan di motor berdua, putar-putar, seperti itu. Tujuannya itu kami ingin ngobrol, ada komunikasi dengan dia. Nah, kadang kalau saya lihat istri di rumah itu mulai agak sesuatu yang beda, saya coba berusaha cari tahu apa yang menjadi kesukaannya. Ya. Tujuannya apa? Saya pingin ngobrol. Saya pingin kalau kita ada interaksi dengan dia, saya dapat istilahnya begini, kalau kita dapat hatinya, benar ya, dapat hatinya. Maka itu saya percaya itu akan baik-baik dalam kehidupan. Jadi saya coba menciptakan itu. Berusaha untuk selalu ada ketertarikan. Makanya jangan bosan-bosan. Kalau sekarang mungkin capek bilang begini, aduh sudah, tua lagi. Jangan. Ya jangan. Kurang sama dengan apa Jo. Ya, tetap harus dulu, sekarang dan selamanya mesti begitu. Ya, mesti begitu. Ya, berikut dalam berkomunikasi orang tua dengan anak harus ngobrol. Saya harus banyak ngobrol dengan anak-anak, masuk ke dunia mereka. Saya coba tanya Rafael, Tirsa, saya coba ngobrol. Apa yang kamu suka, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah. Kami sharing, cerita. Tujuannya untuk menciptakan hubungan yang baik di dalam keluarga melalui komunikasi. Kami harus banyak ngobrol. Ya, harus banyak ngobrol dengan anak-anak. Seperti itu ya. Nah, cara untuk mengembalikan hubungan itu seperti katakan dating ya. Ambil waktu ya dengan keluarga khusus ya. Ya. Kita harus sengaja untuk mengajak mereka ya, sehingga akan terjadi komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik yang harus kita bangun apalagi ekspresi, ditunjukkan dengan ekspresi. Ingat kalau berkomunikasi kan komunikasi itu ada dua ya, verbal dan non verbal. Verbal itu
lisan, berkata-kata dan nonverbal itu dengan bahasa tubuh, ya. Bahasa tubuh. Nah, ini harus dipadukan. Kalau menunjukkan ekspresi, contoh kadang-kadang jemaat kita sudah terbiasa waktu datang asar, halo shalom, dengan senyum dikasih ya, shalom apa kabar hari ini. Kita harus bangun seperti itu dengan ekspresi. Jangan shalom atau ya atau enggak ada. Kita harus ada ekspresi yang karena ekspresi itu akan membawa kita lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Ya akan membawa kita menjadi satu keluarga. Nah, dalam ekspresi apa yang kita harus lakukan ini? Lembut, senyum, ya kalau ngobrol dilihat, ya dilihat ngobrolnya. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang dibangun apa? Dalam berkomunikasi, mendengarkan. Ya, kita harus mendengar. Saya ajak istri anak-anak saya, kami sering evaluasi apa yang harus saya rubah, apa yang harus itu. Kita coba mendengar, kamu mau apa? Kita dengar apa yang menjadi mau dari anak-anak atau dari istri. Itu yang kami lakukan untuk membangun hubungan dalam cara berkomunikasi. Jadi ini penting. Penting untuk kita melakukannya. Yaitu pertama kita harus ada daya tarik, ada selalu ketertarikan. Yang kedua ekspresi itu harus diperhatikan. Nah ini banyak juga kita harus mendengar. Kebanyakan rumah tangga atau yang hubungan yang lain retak, rusak. Karena kita sudah cuek, acuh tak acuh. Tidak mau mendengarkan lagi. Nah yang ketiga adalah memberi. Memberi adalah tanda orang mengasihi. Dasar memberi adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah yang ketiga itu memberi. Memberi dengan murah hati. Memberi dengan murah hati. Ya, murah hati itu mudah memberi. Ya, mudah memberi, tulus. Tulus dan tidak membangkit-bangkitkan. Banyak di hubungan tidak sehat karena soal memberi ini ya tidak tulus. Ada yang sobri tapi membangkit-bangkitkan. Dulu kita pernah, dulu dang seperti ini. Nah itu hubungannya tidak sehat, pasti tidak sehat. Memberi dengan ketulusan itu apa ya? Tulus, namanya tulus itu murni memang kita mau memberi. Ya, motivasi memberi itu baik, tidak ada embel-embelnya. Ya, tidak ada embel-embelnya. Memberi dengan murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah orang yang murah hati, kalau kita semakin kita memberi dengan murah hati, maka yang akan terjadi, orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Nah kalau kita memberi dengan tulus, orang lihat ke kita itu ada Tuhan dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan di dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu memberi dengan murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi sama seperti Bapa, orang akan melihat Bapa dalam kehidupan kita. Nah sekarang memberi apa lagi? Memberi pengampunan. Banyak orang hubungan retak karena tidak mau mengampuni. Ada kepahitan yang cukup lama disimpan yang membuat ada kesenjangan, ada suatu jarak untuk membangun hubungan. Karena tidak mau mengampuni. Nah kepahitan, hati-hati kepahitan. Kepahitan akan membawa hubungan kita akan jadi rusak di dalam rumah tangga dengan sesama kita. Harus kita memberi pengampunan, memberi maaf kepada mereka. Yesus sendiri mengajarkan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita harus lakukan juga seperti apa yang Yesus lakukan. Memberi pengampunan, memberi waktu, ya, memberi pertolongan, membantu orang yang lagi susah. Itu hal memberi itu kita sedang membangun hubungan yang sehat. Gaya hubungan yang sehat. Yang keempat jujur. Bagaimana kita membangun hubungan yang sehat itu jujur. Harus jujur. Orang yang jujur disenangi Tuhan dan disenangi
sesama. Amsal 3 ayat 32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Tuhan akan bergaul erat dengan kita kalau kita mau hidup jujur. Orang lain akan senang dengan kita kalau kita jujur. Ya, siapa yang mau orang yang bohong-bohong? Tidak ada ya. Di dalam keluarga, dalam bisnis pasti semua mau cari orang yang jujur ya. Harus yang jujur ya. Nah, Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Orang akan senang dengan kita kalau kita mengatakan yang jujur. Kejujuran adalah dasar untuk membangun hubungan yang sehat. Kenapa hubungan kita tidak sehat lagi? Mungkin karena ada salah satu pihak mulai tidak jujur. Ya. Jujur itu dapat dipercaya. Jujur itu apa adanya. Tidak pakai topeng. Ya, tidak pakai topeng. Jujur itu ada keterbukaan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jujur itu menyatakan hal yang benar. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Yang benar, katakan benar. Yang salah bilang salah. Ya, jangan karena sungkan. Terus iya aja, ya betul, udah. Sebetul itu. Ya itu bahaya. Itu menjerat diri sendiri dan membawa orang lain itu bisa terjerumus di hal-hal yang salah. Orang harus sayang mereka. Ya, contoh kalau kasih masukan, kalau termasuk saya, kalau saya butuh masukan, kalau Anda ingin mau menolong saya ya benar, katakan benar, yang sesuai, jangan karena sungkan, oh iya betul, sebetul itu, itu hati-hati dia bilang, sebetul itu, yang tahu salah, ya harus yang benar. Karena itu sekali lagi untuk membangun hal hubungan yang sehat, kejujuran itu sangat penting. Kalau kita jujur, apapun yang kita kerjakan Tuhan pasti berkati. Kesimpulan, bagaimana kita membangun hubungan yang sehat? Yang pertama adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Ingat, Tuhan itu adalah sumber, kita harus terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kualitas hubungan dengan Tuhan akan menentukan kualitas kita bergaul dengan sesama, kualitas bergaul dengan orang lain, dengan keluarga itu akan terbentuk dengan baik. Yang kedua adalah membangun komunikasi yang baik. Komunikasi itu penting ya. Harus ada dan harus sengaja terus dibangun komunikasi, ngobrol, berbicara terus. Semakin kita intim, semakin kita banyak berbicara, maka dengan pasangannya hubungan kita itu akan semakin baik. Yang ketiga adalah untuk membangun hubungan yang sehat, kita harus memberi dengan tulus, memberi dengan murah hati, dengan memberi pengampunan, ya, memberi dengan sukacita, menolong orang lain, itu memberi, maka akan tercipta hubungan yang sehat. Yang keempat adalah kejujuran. Kejujuran di dalam hubungan itu suatu hal yang sangat penting. Kalau kita melakukan semuanya ini, maka hidup kita akan berbahagia seperti yang firman Tuhan katakan. Amin.